Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Satria Utama, pengampu mata kuliah Komputer Perbankan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait perbandingan input data dari beragam produk pembiayaan. Yang mana kita ketahui sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana input pembiayaan dengan produk murabahah. Dan ternyata masing-masing pembiayaan punya ciri khas tersendiri dalam proses input datanya. Berikut akan kita bahas satu persatu terkait proses input data dari masing-masing pembiayaan. Paling tidak, umumnya pembiayaan di perbankan syariah ada 3 jenis pembiayaan yang ini umum kita proses. Yang pertama adalah pembiayaan berbasis jual beli atau murabahah. Kemudian yang kedua pembiayaan berbasis sewa, yaitu ijaroh. Dan yang ketiga pembiayaan sebagai hasil. Ada 2 jenis, yang pertama adalah mudorobah, yang kedua adalah musyarakah. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada aspek master file dari pembiayaannya. Kenapa? Karena untuk proses-proses berikutnya seperti pola bayar, kemudian pola dropping, kemudian agunan, semuanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan dalam proses input data pembiayaan ini adalah terdapat pada master file dari pembiayaannya. Maka kita akan lihat, kita akan bandingkan satu persatu. Yang pertama kita mulai dari proses master file pembiayaan murabahah. Kita bisa lihat di sini, dalam master file pembiayaan murabahah yang paling mendasar adalah setelah data-data akad, jangka waktu, tanggal mulai, tanggal akad, semuanya sama di semua jenis pembiayaan. Tapi yang berbeda adalah di dalam detail terkait pembiayaannya. Ketika dalam murabahah, karena ini adalah pembiayaan jual beli, maka yang akan ditanyakan adalah nominal pokok, yang mana nominal pokok ini adalah harga beli. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah nominal margin. Sehingga kita bisa tuliskan berdasarkan data pembiayaan berapa nominal pokoknya, berapa nominal marginnya. Kemudian di sini akan langsung otomatis dihitungkan total piutang. Total piutang di sini adalah harga jual dari nasabah, dari bank kepada nasabah. Nah, letak perbedaannya ada di sini. Perbedaan yang cukup signifikan berada pada data terkait pembiayaan tersebut. Kemudian untuk rekening nasabah, rekening angsuran, rekening dropping, semuanya relatif sama. Kita bisa coba bandingkan dengan pembiayaan yang berikutnya. Contohnya di sini adalah pembiayaan mudorobah atau pembiayaan berbasis bagi hasil. Kita bisa lihat yang pertama pada bagian atas, nomor akad, jangka waktu, tanggal dan lain sebagainya semuanya sama seperti pembiayaan murabahah tadi. Begitu juga pada bagian yang bawah terkait nomor rekening, rekening dropping, rekening bagi hasil, rekening angsuran, semuanya sama. Cuman yang menjadi perbedaan mendasar adalah pada sisi nominal modal. Sini kita bisa lihat nominal modal 50 juta. Di sini tidak ada margin, tidak ada nominal bagi hasil dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang dalam pembiayaan mudorobah yaitu sumber dana berasal dari satu pihak. Siapa satu pihak tersebut? Satu pihak tersebut adalah bank. Sehingga data yang dibutuhkan di sini hanya nominal modal dan total pembiayaannya adalah 50 juta. Jadi nasabah punya kewajiban untuk mengembalikan modal kepada bank yaitu sebesar 50 juta. Kemudian perbedaan lainnya adalah dalam pembiayaan musyarakah. Walaupun pembiayaan mudorobah dan musyarakah ini sama-sama pembiayaan bagi hasil, tapi karena dalam kontraknya terjadi perbedaan dalam kontribusi modal, maka proses input datanya juga berbeda. Kita bisa lihat dan bandingkan di sini dalam pembiayaan musyarakah. Kita fokus ke nominal modal. Di sini kita bisa lihat nominal modal pembiayaan musyarakah. Di sini kita bisa lihat berapa nominal modal bank yang diberikan oleh bank. Kemudian juga ada modal mitra, ada menu tambahan yaitu modal mitra. Modal mitra itu siapa? Yaitu modal dari nasabah. Misalkan dalam case tadi kebutuhan pembiayaannya adalah 50 juta. Bank membiayai 40 juta, sedangkan 10 jutanya adalah modal dari nasabah itu sendiri. Sehingga ada 2 modal di sini, modal bank dan modal nasabah.
Sehingga ketika ada dua modal, maka akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Kemudian kita bisa inputkan di sini ada yang namanya proyeksi bagi hasil bank, porsi bagi hasil bank, yaitu mengikuti dengan nisbah yang disepakati, dan untuk porsi modal, persentase modal bank, yaitu mengikuti berapa persentase modalnya. Misalkan contohnya dalam kasus ini, bank 40 juta, nasabah 10 juta. Berarti 100%-nya adalah 50 juta. Maka berapa persentase modal bank? Persentase modal bank adalah 40 juta dibagi 50 juta atau 80%. Maka di sini kita bisa tuliskan modal bank adalah 80%. Nah, itu beberapa contoh ya perbedaan mendasar master file, baik itu dari sisi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudorobah. Dan yang terakhir adalah pembiayaan ijaroh atau sewa. Di dalam pembiayaan ijaroh, perbedaan mendasarnya terjadi di sini, yaitu kalau di pembiayaan-pembiayaan yang lain adalah nominal modal atau nominal pokok. Nah, dalam ijaroh disebutkan di sini adalah nilai sewa. Karena memang pembiayaan ijaroh adalah pembiayaan berbasis sewa menyewa. Maka berapa nilai sewa yang masuk dalam pembiayaan ini? Itu yang kita tulis dalam master file-nya. Sedangkan untuk yang lain, pola dropping, kemudian pola bayar, agunan, kemudian biaya-biaya, dan lain sebagainya, semuanya sama persis, baik itu dalam pembiayaan mudorobah, musyarakah, maupun pembiayaan ijaroh. Oke, dan terakhir, intinya kita bisa simpulkan bahwasanya terjadi perbedaan mendasar di sini. Kenapa? Karena memang secara akad, secara kontraknya saja berbeda, maka otomatis proses input datanya akan terjadi beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga harapan kami setelah teman-teman menyaksikan penjelasan ini, teman-teman tidak melakukan kesalahan dalam proses input data pembiayaan. Mungkin itu saja sedikit gambaran dari kami terkait perbedaan atau perbandingan bagaimana proses input pembiayaan menyesuaikan dengan akadnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.